Cerita berlanjut, setelah teknik pertahanan Yun Xiu Cheng yang digunakan untuk menahan serangan Zhao Rui hancur, akan tetapi serangan Zhao Rui masih melesat ke arahnya. Karena sudah tak sempat menghindar, juga tak ingin tewas di sana, Yun Xiu Cheng bergegas berteriak, "Aku menyerah." Tepat ketika teriakannya terdengar, serangan Zhao Rui langsung berhenti, hingga menimbulkan gelombang kejut yang membuat Yun Xiu Cheng terpental jatuh. Tak menunggu lama, dikarenakan musuh telah menyerah, Zhao Rui bergegas menarik kembali auranya. Yun Xiu Cheng yang terpental ke arena kompetisi seketika terduduk dengan dahi yang terluka, dan tatapan yang kosong karena nyawanya hampir saja melayang. Melihat Yun Xiu Cheng yang kalah melawan Zhao Rui, para penonton dari samping arena kompetisi sontak terkejut. Tak lama, Zhao Rui telah merubah kembali auranya, ke bentuk pedangnya, dan bergegas berjalan pergi. "Terima kasih, saudara senior." Setelah pertandingan Yun Xiu Cheng dan Zhao Rui selesai, di seluruh arena kompetisi hanya dipenuhi keheningan. Menyaksikan pertandingan mereka, Dong Geng sedikit terheran, kekuatan Zhao Rui ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kekuatan tebasan pedang tadi, sudah sebanding dengan serangan seorang di tahap Purple Chaos tingkat 8. Guyu bergumam, tapi sifat pembunuh murid ini terlalu ganas, tebasan pedangnya tadi sangat cepat, bahkan jika kita mencoba menyelamatkan Yun Xiu Cheng, sepertinya kita sama sekali tidak akan sempat. Jika dia sedikit saja terlambat menghentikan serangannya sendiri, itu pasti akan membuat Yun Xiu Cheng lenyap seketika. Lantong menanggapi, tapi karena dia bersedia menghentikan serangannya, itu berarti dia tidak berniat menyakiti orang lain dengan sengaja, jadi kejadian sebelumnya mungkin hanya sebuah kesalahpahaman. Sementara itu, Hua Qingyuan yang menyaksikan pertandingan itu, berpikir, serangan pedang tadi, dia jelas sangat ingin mengambil nyawa Yun Xiu Cheng. Namun, pada akhirnya, dia menahan niat membunuhnya, dan menghentikan pedang spiritualnya. Jelas sekali dia tidak menyerang dengan gegabah, tampaknya dia memiliki tujuan lain. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan energi iblis di dalam dirinya? Jadi apakah dia berkolusi dengan sekte iblis? Tapi dia hanyalah seorang kultivator di tahap Purple Chaos tingkat 5 belaka. Di hadapan para master aula dan tetua sekte yang berada di tahap transenden, dia tidak lebih dari seekor semut. Setelah memikirkan semua itu, dengan santai, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, juga, bahkan jika langit runtuh pun itu juga bukan urusanku. Tak berselang lama, pembawa acara mengumumkan, pertandingan berikutnya, murid aula Mist Heart, Tongzan. Melawan murid aula Flowing Cloud, Hua Qingyuan, dalam hatinya, sekarang sudah giliranku, ya? Melihat orang yang akan menjadi lawan muridnya adalah Hua Qingyuan, Dong Geng langsung meledek guyu di sampingnya, maafkan aku Master Aula Gu, sepertinya muridmu ini harus berhenti sampai di sini." Mendengar perkataan Dong Geng, seketika membuat Guyu sedikit pesimis dalam hatinya. Apa yang dia katakan benar, dengan basis kultivasi Qingyuan yang hanya berada di tahap spiritual Palace tingkat 8, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menang melawan Tongzan. Di arena kompetisi, Hua Qingyuan dengan sangat rendah hati, menyapa lawannya, "Mohon saudara senior Tongzan untuk memberikanku beberapa saran." Seorang yang hanya bisa bertahan sampai sekarang dengan bantuan beberapa jimat rusak, apakah orang sepertimu layak menerima petunjuk dariku? Dia adalah murid sejati peringkat keempat, tahap Purple Chaos tingkat 5, pemimpin murid aula Mist Heart, Tongzan. Dijelaskan, Tongzan ini pada kompetisi sebelumnya dia berhasil lolos sampai akhir, tapi sayangnya dia dikalahkan oleh Yue Jianxin. Juga banyak murid yang menganggap bahwa kekuatan Tongzan sama sekali tidak kalah dengan Zhao Tianlu dan Jiangdu. Mereka adalah daftar murid-murid jenius, peringkat pertama, Yue Jianxin, kedua, Zhao Tianlu, ketiga, Jiangdu, keempat, Tongzan. Tak berlama-lama lagi, juri kompetisi mengumumkan, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pertandingan resmi dimulai. Tak menunggu lama, Hua Qingyuan langsung bergegas mengaktifkan jimat pelindungnya. Dengan sombongnya, Tongzan berkata, hanya melawan dirimu. Kau sama sekali tidak layak untuk menjadi lawanku, jika kau tidak ingin terluka, aku sarankan kau segera menyerah. Hua Qingyuan membalas,
bagaimana kau bisa tahu kalau kau tidak mencobanya terlebih dahulu? Melihat Hua Qingyuan sama sekali tak berniat menyerah, tanpa basa-basi lagi, Tongzan bergegas melesat maju menyerang. Haha, cangkang kura-kura yang sama sekali tak bisa bergerak seperti ini, aku hanya memerlukan satu tebasan pedangku, untuk membuatnya hancur berkeping-keping. Serangan pedang Tongzan langsung melesat ke arah dinding formasi Hua Qingyuan dengan sangat cepat. Melihat itu, Dong Geng dengan sangat percaya diri mengira Hua Qingyuan pasti akan langsung kalah. Hasilnya sudah bisa diputuskan. Akan tetapi mereka semua seakan diprank Hua Qingyuan, karena formasi yang mereka kira tidak bisa bergerak, secara tiba-tiba terbang, menghindari serangan Tongzan. Melihat itu, Tongzan, dan Master Aula Dong Geng, sontak dibuat terkejut, lah. Para penonton dari samping arena kompetisi, juga sontak dibuat terkejut. Bagaimana cara dia melakukan itu? Yue Jianxin juga terkejut melihat itu. Jimat formasi seharusnya harus tetap diam di tempatnya, karena dia memerlukan kekuatan langit dan bumi, agar tidak hancur. Akan tetapi, sebenarnya bola jimat kakak senior Hua mampu bergerak dengan begitu fleksibel. Luo Xia juga dibuat kebingungan, dari mana dia mendapatkan jimat seperti itu, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, aku tidak menyangka kakak senior Hua menyembunyikan kemampuannya dengan begitu dalam. Selain dao pedang, dia juga memiliki pemahaman yang dalam tentang jimat formasi, benar saja, aku tidak akan pernah bisa bersaing dengannya. Melihat serangan pertamanya, berhasil dihindari Hua Qingyuan, dengan cepat, Tongzan bergegas melancarkan serangan lagi. Kemana kau ingin kabur? Tak menunggu lama, Tongzan langsung melancarkan teknik, Misty Heart Sword Art, Fang Binding ke arah Hua Qingyuan. Tak tinggal diam, Hua Qingyuan juga bergegas mempersiapkan seutas jimat, dan langsung melancarkan serangan untuk beradu dengan serangan Tongzan. Serangan mereka berdua langsung berbenturan di atas arena kompetisi, hingga menimbulkan ledakan energi yang cukup dahsyat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun di arena kompetisi? Bodoh, cepat gunakan kesadaran spiritual kalian untuk melihat. Serangan Tongzan terus berbenturan dengan serangan milik Hua Qingyuan. Memanfaatkan asap di arena kompetisi, Tongzan bergegas melancarkan beberapa serangan lagi. Namun, tiba-tiba muncul sebuah serangan yang langsung menghantam lengan Tongzan hingga terluka. Mendapati serangan itu, sontak membuat Tongzan kesal. Sialan, kau orang rendahan yang tercela, kau benar-benar menyerangku dengan menggunakan senjata tersembunyi. Dengan santai, Hua Qingyuan membalas, omong kosong apa yang kau katakan. Seranganku ini, disebut gadis surgawi yang menaburkan bunga, di dalam seni pedang Aula Flowing Cloud, ini merupakan sebuah teknik pedang yang otentik, terbuka dan jujur. Mendengar itu, sontak membuat Guyu geram, dalam hatinya, bocah, sejak kapan ada teknik pedang semacam ini di dalam seni pedang Aula Flowing Cloudku? Hua Qingyuan justru menuduh balik Tongzan. Justru kaulah yang memanfaatkan asap untuk melemparkan begitu banyak senjata tersembunyi yang tidak berguna, serangan diam-diam semacam ini sungguh tidak pantas. Bukankah kau tadi bilang bahwa kau akan mengalahkanku hanya dengan satu tebasan pedang? Tak kusangka kau tidak hanya menggunakan teknik pedangmu, tapi juga senjata tersembunyi. Mendengar perkataan Hua Qingyuan, para murid sontak terdiam kesal. Sialan, jelas-jelas kaulah yang melempar senjata rahasia duluan, oke? Berbeda dengan para murid lain, Yue Jianxin justru sangat kagum melihat Hua Qingyuan. Hebat, kakak senior Hua ternyata juga tahu cara menggunakan senjata tersembunyi. Hingga membuat Luo Xia terheran melihat tingkah laku Yue Jianxin itu. Saudari junior Yue, kamu. Master Aula Lantong langsung memberikan sebuah sindiran kepada Master Aula Donggeng di sampingnya. Bukankah Master Aula Dong pernah bilang bahwa murid dari Sekte Pedang Qingyun harus mengabdikan diri kepada Dao Pedang dan juga harus bertarung dengan pedang? Tapi kenapa Tongzan pun juga menggunakan barang-barang eksternal seperti itu untuk bertarung? Donggeng sontak bergegas membuat alasan, Tongzan, anak ini, hanya fokus pada kemenangan, juga benda-benda eksternal itu hanya sebagai peran pendukung. Untuk benar-benar menentukan hasil dari pertandingan, kita masih harus mengandalkan teknik pedang kita. Di arena kompetisi, Tongzan sudah mulai sedikit kerepotan melawan Hua Qingyuan, dalam hatinya. Sialan,
Bocah ini terus meneriakiku dari jauh, dia mencoba menggunakan suaranya untuk mencari tahu posisiku. Tapi kamu jangan lupa, jika kau berteriak kau juga akan mengekspos posisimu bodoh. Tak menunggu lama, Tongzan bergegas melancarkan serangan ke arah jimat formasi Hua Qingyuan. Serangan Misty Heart Sword Art Fang Binding yang ia lancarkan, sukses menghantam dinding formasi Hua Qingyuan hingga jebol. Melihat serangan muridnya telah berhasil menembus dinding formasi Hua Qingyuan, dengan sangat percaya diri, mengira Tongzan pasti menang, Donggeng berteriak, ini sudah berakhir. Namun tepat setelah dia meneriakkan itu, Donggeng sontak dibuat tertegun menyaksikan kejadian di arena kompetisi. Dan benar saja, sudah berakhir, dengan muridnya Tongzan, yang terkena jebakan rantai Hua Qingyuan. Sialan, kau menjebakku. Sementara itu, Hua Qingyuan seketika tersenyum, dan terdengar suara seseorang yang bertanya, apa yang sedang terjadi? Tak menunggu lama, Hua Qingyuan langsung menodongkan pedangnya ke leher Tongzan yang sedang terikat rantai formasinya, percuma saja kau melawan. Jimat formasi ini bahkan jika ku gunakan untuk menahan seorang kultivator tahap Purple Chaos lapisan kelima, itu cukup untuk menahannya selama 30 tarikan nafas. Sekarang masih ada 10 tarikan nafas yang tersisa, jadi jika kamu tidak segera menyerah, aku hanya bisa membuatmu sedikit menderita. Tak menunggu lama, setelah mengatakan itu, Hua Qingyuan langsung menodongkan pedangnya ke arah masa depannya Tongzan. Melihat Hua Qingyuan yang akan memotong masa depannya, Tongzan sontak panik, dan bergegas menyerah, aku menyerah. Pembawa acara mengumumkan, baiklah, dalam pertandingan kali ini, pemenangnya adalah Hua Qingyuan dari Aula Flowing Cloud. Para penonton dari samping arena kompetisi seketika heboh, Tongzan dia benar-benar dikalahkan, kenapa Hua Qingyuan muncul dari sana, juga dari mana jimat formasi itu muncul? Meskipun ada unsur keberuntungan, tapi dengan basis kultivasi tahap spiritual Palace tingkat 8, dia berhasil mengalahkan seorang di tahap Purple Chaos tingkat 5. Prestasi semacam ini sudah cukup untuk berdiri dengan bangga di sekte ini, dia adalah murid sejati peringkat 2, Zhao Tianlu. Jiang Du menanggapi, keberuntungan, aku rasa tidak begitu. Sejak dimulainya pertarungan, Tongzan sudah terjebak dalam pola permainannya. Zhao Tianlu bertanya, kalau benar begitu, aku ingin mendengar lebih banyak detailnya. Jiang Du menjelaskan, dari awal pertandingan saudara junior Qingyuan sudah mulai merancang strategi untuk membuat Tongzan jatuh ke dalam mentalitas meremehkan lawan. Kemudian di dalam perisai spiritual yang menghalangi seluruh arena kompetisi, saudara junior Qingyuan bahkan telah mengatur posisinya dengan cara yang sangat rumit. Pertama-tama, dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi lawan untuk menyerang sehingga lawan tidak menyadari bahwa dia telah menyembunyikan sebuah jimat di dalam senjata tersembunyi itu. Pada saat dia dan Tongzan saling melempar senjata tersembunyi, dia secara diam-diam memasang formasi pengekangan di sekitar Tongzan. Kedua, dia menggunakan kekuatan magisnya untuk mengeluarkan suara dari dalam susunan jimat dan dengan sengaja memperlihatkan posisinya. Hal ini dia lakukan untuk membuat Tongzan berpikir bahwa dia masih di dalam jimat formasi, dan menggoda Tongzan untuk melancarkan serangan tidak berguna lainnya. Sementara itu, dia sendiri memanfaatkan kabut asap untuk mengikuti suara Tongzan dan secara diam-diam mendekati posisi Tongzan. Setelah mendengar semua penjelasannya, Zhao Tianlu menanggapi, strategi semacam ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Jika basis kultivasi saudara junior Hua lebih tinggi sedikit lagi, dia pasti akan menjadi sebuah ancaman bagi kita berdua. Dengan serius, Jiang Du membalas, basis kultivasinya ya, aku takut itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Melihat kemenangan Hua Qingyuan, Lantong berkata, wow, yang lemah mengalahkan yang kuat. Hanya dengan menggunakan Dao Jimat dan Dao Formasi, juga memanfaatkan setiap peluang di setiap kesempatan, strateginya pada saat pertandingan sungguh luar biasa. Mendengar itu, sontak membuat Donggeng kesal. Dia tidak lebih hanya bertanding dengan sedikit cerdas saja, kalau bukan karena kelalaian Tongzan, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Feng Tianli melontarkan sebuah pujian, Master Aula Gu, Aula Flowing Cloud-mu benar-benar penuh dengan talenta tersembunyi, pertama Zhou Rui dan sekarang Hua Qingyuan ini. Gu Yu menanggapi,
itu hanyalah sebuah pertunjukan biasa saja. Tak berselang lama, pembawa acara mengumumkan, baiklah, pertandingan selanjutnya, murid Aula Mirror Hidden, Yue Jianxin. Melawan murid Aula Blue Moon, Lan Xinyu, mereka berdua telah berhadapan di arena kompetisi, dan Lan Xinyu berkata, Saudari Junior Yue, dari segi kekuatan aku memang tidak sebanding denganmu. Akan tetapi aku sebagai seorang kultivator pedang, aku sendiri memiliki tekad untuk terus maju pantang menyerah sebelum mencoba. Dia adalah peringkat 8 murid jenius, tahap Purple Chaos tingkat 4, ketua murid Aula Blue Moon, Lan Xinyu. Yue Jianxin menanggapi, gunakan saja seluruh kemampuanmu, dan berjuanglah sampai akhir. Sambil mengaktifkan tekniknya, Lan Xinyu melanjutkan perkataannya, tidak, maksudku, demi bisa menang, aku akan bertarung dengan segala macam cara dan mengalahkanmu, saudari Junior Yue. Melihat teknik Lan Xinyu, Gu Yu sedikit terkejut. Apa, anak ini telah menelan pil God Breaking Void Shattering sebelumnya? Pil ini dapat meningkatkan energi spiritual seorang kultivator yang hampir 50% peningkatan, tapi meskipun dia bisa menang, tapi apa gunanya jika itu juga akan merusak fondasi akar spiritualnya? Mungkinkah Xinyu mencoba untuk? Wen Jian menanggapi, dia ingin memasuki Dao dengan pedang untuk menerobos tahap Purple Chaos tingkat 5. Dijelaskan, jika ingin menerobos ke tingkat 5 tahap Purple Chaos, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yaitu memiliki pemahaman tentang Dao Agung yang dilatih oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang kultivator pedang harus memahami niat pedang dan atas fondasi ini, seorang baru bisa menyentuh bentuk awal Dao Agung pedang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak di tahap Purple Chaos tingkat keempat sepanjang hidup mereka tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Dan jumlah mereka bahkan jauh lebih banyak daripada orang yang bisa mencapai tahap Purple Chaos tingkat 9 atau bahkan transenden tingkat 1. Melihat Lan Xinyu di arena kompetisi, Hua Qingyuan berpikir, hanya demi memasuki Dao pedang, dia rela mengambil resiko sebesar ini? Dalam menghadapi situasi semacam ini, bagaimana keputusan yang akan diambil adik junior Yue? Terlihat di arena kompetisi, Yue Jianxin mulai mempersiapkan teknik, Blue Spirit Sword Art, Turtle Spirit. Tanpa basa-basi lagi, Yue Jianxin langsung melancarkan tebasan pedang ke arah Lan Xinyu dengan sangat cepat. Lan Xinyu sontak terkejut melihat serangan Yue Jianxin yang begitu dahsyat. Sambil terus melancarkan serangan, ia bergumam dalam hatinya, kekuatan macam apa ini? Serangan dengan kekuatan penuh yang aku lancarkan setelah memakan pil ekstrim itu, ternyata bisa dengan sangat mudah dihancurkan olehnya seperti itu. Yue Jianxin mulai bergerak maju, dengan sangat santai sambil menebas semua serangan yang dilancarkan Lan Xinyu ke arahnya. Semakin lama, Yue Jianxin semakin mendekat ke arahnya, namun semua serangan yang Lan Xinyu lancarkan, benar-benar tak berefek sama sekali pada Yue Jianxin. Melihat Yue Jianxin yang semakin mendekat, akan tetapi semua serangannya sama sekali tak berguna untuk melawan Yue Jianxin, Lan Xinyu sontak panik. Namun, bukannya menyerang, Yue Jianxin justru memperlihatkan sebuah keterampilan Dao pedang kepadanya. Melihat itu, tak menyia-nyiakan kesempatan, Lan Xinyu bergegas mencoba memahami keterampilan Dao pedang itu. Dan dengan cepat, setelah dia berhasil memahami keterampilan itu, ia langsung menebas serangan Yue Jianxin yang melesat ke arahnya. Master Aula Lantong dan Master Aula Donggeng sontak terkejut. Ini merupakan sebuah panduan Dao pedang pada Lan Xinyu. Untuk bisa mencapai level ini, pemahaman Jianxin hanya kurang satu langkah lagi untuk setara dengan kita. Lan Xinyu dia benar-benar berhasil membuat terobosan selama pertandingan, tak menunggu lama, Lan Xinyu berhasil menerobos ke tahap Purple Chaos tingkat 5. Dengan energi yang sudah terkumpul di sekelilingnya, juga telah berhasil menerobos, Lan Xinyu bergegas bersiap melancarkan sebuah serangan ke arah Yue Jianxin di bawah. Namun, belum sempat dia menyerang, sebuah kilatan energi langsung melesat menebas pedang di tangannya. Serangan yang dia persiapkan seketika hancur dan pedang miliknya, langsung terpental ke belakang, hingga sontak membuatnya gemetar melihat serangan Yue Jianxin yang begitu cepat. Dengan tatapan serius, Yue Jianxin bergumam, ini sudah berakhir. Pembawa acara bergegas mengumumkan, pemenangnya adalah
murid Aula Mirror Hiden, Yue Jianxin. Para penonton dari samping arena kompetisi sontak bersorak, saudari senior Yue sungguh sangat luar biasa. Seperti yang diharapkan dari saudari senior Yue, keterampilan pedangnya saja telah memberiku pencerahan yang cukup mendalam. Dengan sangat terharu, Lan Xinyu bergegas berterima kasih. Terima kasih banyak saudari junior Yue atas bimbingannya, aku pasti akan mengingat bantuan ini di hatiku, dalam hatinya. Jelas dia dapat mengalahkanku kapan saja, tapi dia justru memperlihatkan keterampilan pedangnya, yang membuat aku bisa mengintip bentuk awal dao pedangnya, dan membuatku berhasil menerobos. Bantuan semacam ini tidak perlu dibayar kembali. Sambil berbalik pergi, Yue Jianxin membalas, saudara senior, tidak perlu terlalu sungkan. Melihat itu, Lan Xinyu sontak sangat tersentuh. Dalam hatinya, dia layak menjadi murid sejati peringkat 1, sikap dan kemampuannya semacam ini bukan sesuatu yang bisa kutandingi. Yue Jianxin bergegas berjalan menuruni arena kompetisi, dan banyak terdengar orang yang memujinya. Dengan adanya saudari senior Yue di sini, sekte pedang Qingyun kita kelak akan bertambah kuat. Jika kakak senior Yue mengikuti kompetisi puncak surgawi, dia pasti bisa menjadi peringkat 1 dalam kompetisi itu. Namun, tiba-tiba banyak orang tolol yang menghina Hua Qingyuan di samping Yue Jianxin, dibanding Hua Qingyuan yang hanya tahu cara membuat orang merasa jijik itu, kakak senior Yue jauh lebih hebat. Itu benar, teknik pedang saudari senior Yue memang sangat indah. Haha, kau benar, Hua Qingyuan sama sekali tidak menggunakan teknik pedang sedikit pun dalam pertandingan, dia hanya tahu cara melempar item pendukung. Tapi dia masih bisa bertahan sampai sekarang, sungguh keberuntungan yang sangat luar biasa. Tak menunggu lama, mendengar orang yang mengajari dia dao pedang terus dihina, Yue Jianxin langsung melemparkan pedang energinya ke hadapan orang yang terus menghina Hua Qingyuan itu. Dengan tatapan tajam, Yue Jianxin berkata, apa yang kalian bicarakan tadi? Cepat minta maaf kepada kakak senior Hua,